Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita, Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini di channel Malaysian Respond. Nah, ini kali saya membahas isu yang lebih luas demi skop, dari skop kenegaraan dan sejarah, ya. Dan yang sedikit sebanyak membabitkan satu suku bangsa di negeri kita, yaitu suku Bajau Suluk. Kawan-kawan semua, bagi yang kurang tahu tentang beberapa elemen sejarah yang tidak ditulis dalam sejarah negara kita, percaya saudara-saudara, ada bahagian-bahagian sejarah yang tidak ditulis dalam buku teks anak-anak kita, yang tidak disimpan di arsip kita karena hal-hal yang sensitif. Dan kebanyakan sejarah yang disembunyikan ini membabitkan negeri Sabah. Nah, saya buka dua elemen sejarah, jangan terkejut, yang menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Bajau Suluk pernah berbakti kepada negeri Sabah khasnya dan Malaysia amnya. Ya, saya akan buktikan. Saya ada fakta dia. Jadi, karena apa saya keluarkan kenyataan ini? Karena semakin deras tuduhan orang bahwa bangsa atau suku Bajau Suluk ini berasal dari Filipina dan berbahaya untuk disimpan di Sabah. Itu tuduhan orang. Jadi sekarang saya mau buktikan. Oke, sejarah yang pertama ialah fakta tentang Suruhanjaya Kobold. Suruhanjaya Kobold, cara mereka meraih suara, kalau kita buka arsip sejarah di Malaysia, satu kaedah saja yang ditunjukkan di situ, yaitu pungutan suara secara diorang datang pergi dewan, rakyat berbaris, angkat suara. Itu yang ditulis dalam buku sejarah kita di Malaysia. Tapi sewaktu saya pergi ke Indonesia, saya jumpa naskah-naskah sejarah dari Universitas Hayam Wuruk yang mengatakan punca Presiden Soekarno begitu bengang sampai melancarkan Ganyang Malaysia pada waktu itu adalah karena cara pungutan suara itu sebenarnya dilaksanakan dengan cara paksaan. Saya kasih petikan suara pidato Bung Karno. Wahai rekan-rekan WNI warga negara Indonesia, saudara-saudara kita di Kepulauan Borneo sedang dipaksakan untuk diambil suaranya. Mereka dipaksa untuk menyetujui Perserikatan Malaysia. Karena apa? Karena mereka takut dengan bule-bule bermata biru yang mengancam dengan bayonet. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Itu petikan pidato Soekarno sewaktu melancarkan Dwi Korps di Jakarta. Itu fakta pertama. Jadi kita tolak tepi. Kita sudah jadi Malaysia. Patriotisme kita semua Malaysia. Dan itu tidak menggambarkan suara keseluruhannya. Boleh jadi kalau diambil pungutan suara pun memang memihak kepada Malaysia. Tapi sekali lagi berdasarkan pada konfrontasi 1966 tentang Diosdado Macapagal. Memandangkan Presiden Soekarno sudah hampir gagal dalam usahanya untuk menggagalkan gagasan Malaysia, dia pergi Manila. Lalu dia bawa si Diosdado Macapagal kasih Kautim untuk menuntut Sabah. Dia mau menuntut Sabah dengan jalan alasan kononnya ada hak Kesultanan Sulu di situ. Tapi tuan-tuan, ketika Presiden Diosdado Macapagal mau melancarkan agendanya, maka bangsa Bajau Suluk lah melalui Sultan Sulu yang menggagalkan rencana itu. Sultan Sulu mengeluarkan satu doktrin yang menyatakan tuntutan itu tidak berasas. Malah Sultan Sulu menyiapkan orang-orangnya untuk menghalang jika ada sebarang kapal perang di Pelabuhan Zamboanga yang bersiap sedia untuk menyerang Sabah. Kenapa Sultan Sulu bertindak seperti itu? Karena Sultan Sulu memikirkan saudara-saudara Bajau Sulunya yang ada di Sabah. Walaupun kita sudah berbeza negara, tapi mereka tetap saudara-saudara kita yang harus kita jaga kebajikan mereka. Sultan Sulu pada masa itu, kalau tidak silap saya, ada Sultan Diyaudin Kiram. Dia tidak ada susu galuh dengan yang Kiram yang Tanduo itu, jangan takut, itu lain. Itu lain. Ini Sultan Diyaudin Kiram. Kalau tak salah saya pada tahun 1963. Bagindalah yang menyeru dan meminta kepada Presiden Diosdado Macapagal untuk memikirkan tentang kebajikan Sabah. Bagindalah yang mengasih saranan kepada Presiden Diosdado Macapagal bahwa cadangan Indonesia itu adalah tidak berasas. Presiden Diosdado Macapagal setuju karena seperti kita tahu Amerika adalah penanggung utama Filipina. Dan Amerika dan British itu sekutu. Mereka tidak mau melihat perkembangan komunis. Mereka sedar dan tercium elemen komunis yang ada dalam PKI, yaitu poros Nasakom Presiden Soekarno. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan buta sejarah.
Ya, lihat kedua-dua belah sisi. Lihat kedua belah sisi. Kaum Bajau Sulu yang selama ini dicop sebagai kurang nasionalis, kurang patriotisme, mereka juga ada positifnya terhadap negeri Sabah dan Malaysia amnya. Tuan-tuan, hentikan rasisme. Kita bela kedudukan bangsa kita, tapi biarlah kita berjalan beriringan dengan suku-suku bangsa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.